Selamat pagi Bapak dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Selasa 2 Mei 2023. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-46. Demikianlah firman Tuhan. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Aimo lo holong rohamuna hola di akka namaka holongi hamu, dia ma upamuna. Gari akka si jalobeo, da songonido dibahen. Demikian firman Tuhan. Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentu kita tahu Nelson Mandela, seorang pejuang anti-apartheid, politik yang membedakan orang berdasarkan warna kulit di Afrika Selatan. Pernah menjadi tahanan politik selama 27 tahun. Berbagai penganiayaan sering diterimanya. Bahkan ada seorang sipir yang sangat kejam. Ketika Mandela kehausan minta minum, sipir itu malah mengencinginya atau buang air kecil kepadanya. Namun yang menarik adalah ketika Mandela dibebaskan dan menjadi presiden, dia tidak dendam. Dia merangkul lawan-lawan politiknya untuk duduk bersama di pemerintahan. Bahkan dia juga mengundang sipir yang kejam itu untuk hadir di upacara penubatannya. Inilah kasih yang sepatutnya dilakukan orang Kristen. Saudara di dalam Kristus, salah satu perintah yang sangat menantang yang diberikan oleh Yesus adalah untuk mengasihi musuh. Disampaikan dalam khotbahnya di atas bukit. Lihat dalam Matius 5 ayat 44, kemudian Lukas 6 ayat 27 sampai 28 dan ayat 35. Itu kita dapat melihatnya. Memang kelihatannya sulit, namun bila dihidupi dan diterapkan dengan baik atau benar, kita dapat mencintai musuh dan itu akan memberkati dan mengubah hidup kita sendiri. Maka hasilnya, dunia ini benar-benar akan menjadi tempat yang lebih baik. Mari kita lihat perintah Yesus untuk mengasihi musuhmu lebih dekat dengan terlebih dahulu bertanya, siapakah musuh kita? Dalam Alkitab beberapa dituliskan berkaitan dengan musuh. Yang pertama, musuh itu adalah siapapun yang berbicara buruk tentang Anda. Itu dapat kita lihat dalam Matius 5 ayat 14, 44, Lukas 6 ayat 28, atau contohnya seperti yang dilakukan Simei terhadap Daud. Dalam 2 Samuel 16 ayat 5 sampai 8 dan 13. Yang kedua, musuh adalah siapapun yang karena alasan tertentu membencimu. Baik karena alasan ras, politik, agama, atau pribadi. Itu dapat kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 19. Yang ketiga, musuh adalah siapapun yang iri hati, dendam, dengki, yang melecehkan, memperlakukan Anda dengan buruk, menuduh Anda secara tidak benar, menganiaya Anda dengan cara apapun, seperti yang pernah dilakukan pada Yesus. Yang keempat adalah siapapun yang menganiaya dan mengadakan permusuhan yang terus-menerus dengan Anda adalah musuh. Contohnya, seperti Saulus dari Tarsus, dia menganiaya dan memusuhi orang Kristen. Ya, musuh itu bisa berasal dari anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, sesama warga, atau perwakilan pemerintah lokal atau asing. Atau dengan kata lain, siapa saja yang tidak menyukai, membenci, menganiaya, dan berlaku buruk kepada kita adalah musuh. Tetapi yang menarik adalah Yesus memberi perintah supaya kita mengasihi musuh. Mengapa kita harus mengasihi musuh? Yang pertama adalah untuk menjadi sama seperti Yesus. Matius 5 ayat 45 sampai 48. Yang kedua, untuk tidak sama seperti orang jahat. Matius 5 ayat 46 sampai 47. Yang ketiga, untuk mengalahkan kejahatan. Ada dua cara untuk mengalahkan kejahatan. Yang pertama, kita tidak membiarkan kejahatan menguasai kita. Dalam Roma 12 ayat 20 sampai 21.
Ada satu kutipan seperti ini. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menghancurkan hidupku dengan membuatku membencinya. Ucapan George Washington Carver. Yang kedua, mereka yang membencimu tidak akan menang kecuali kamu membenci mereka dan kemudian kamu menghancurkan dirimu sendiri. Richard Nixon. Yang kedua adalah mengalahkan kejahatan dengan berbuat baik. Roma 12 ayat 21. Ada juga kutipan yang berkaitan dengan ini yang diucapkan oleh Martin Luther King Jr. Dia berkata demikian, cinta adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengubah musuh menjadi teman. Jadi mengapa kita harus mengasihi musuh kita? Tujuan utamanya adalah untuk mengubah musuh kita menjadi saudara. Lihat Roma 10 ayat 1. Bukankah itu yang Tuhan lakukan kepada kita? Jadi sekarang, pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya mengasihi musuh? Yang pertama adalah memberkati mereka. Yang kedua adalah berbuat baik kepada mereka. Yang ketiga adalah dengan berdoa bagi mereka. Saudara di dalam Kristus, menutup renungan ini ada satu kisah, yaitu di zaman Tiongkok kuno, ada seorang petani mempunyai seorang tetangga yang berprofesi sebagai pemburu dan mempunyai anjing-anjing yang galak dan kurang terlatih. Anjing-anjing itu sering melompati pagar dan mengejar-ngejar domba-domba petani. Suatu hari, anjing-anjing itu melompati pagar dan menyerang beberapa domba sehingga terluka parah. Petani itu pun merasa tak sabar dan memutuskan untuk pergi ke kota untuk berkonsultasi pada seorang hakim. Hakim itu mendengar cerita petani itu dengan berhati-hati dan berkata, "Saya bisa saja menghukum pemburu itu dan memerintahkan dia untuk merantai dan mengurung anjing-anjingnya. Tetapi Anda akan kehilangan seorang teman dan mendapatkan seorang musuh. Mana yang engkau inginkan? Teman atau musuh yang menjadi tetanggamu?" Petani itu menjawab bahwa ia lebih suka mempunyai seorang teman. "Baik, saya akan menawari Anda sebuah solusi yang mana Anda harus menjaga domba-domba Anda supaya tetap aman dan ini akan membuat tetangga Anda tetap sebagai teman." Mendengar solusi Pak Hakim, petani itu pun setuju. Ketika sampai di rumah, petani itu segera melaksanakan solusi Pak Hakim. Dia kemudian mengambil 3 domba terbaiknya dan menghadiahkannya kepada 3 anak tetangganya itu, yang mana ia menerima dengan sukacita dan mulai bermain dengan domba-domba tersebut. Nah, untuk menjaga mainan baru anaknya, si pemburu itu akhirnya mengkerangkeng anjing pemburunya. Sejak saat itu, anjing-anjing itu tidak pernah mengganggu domba-domba Pak Tani. Di samping rasa terima kasihnya kepada kedermawanan petani kepada anak-anaknya, pemburu itu sering membagi hasil buruan kepada petani. Dan sebagai balasannya, petani menghasilkan daging domba dan keju buatannya. Dalam waktu singkat, tetangga itu pun menjadi teman yang baik. Saudaraku, sebuah ungkapan Tiongkok kuno mengatakan, cara terbaik untuk mengalahkan dan memengaruhi orang adalah dengan kebajikan. Kita diperintahkan untuk mengasihi musuh kita. Mengasihi dengan kasih agape, yaitu dengan memberkati mereka, berbuat baik kepada mereka, berdoa bagi mereka. Kasih yang sempurna adalah ketika kita sanggup mengasihi musuh kita. Karena itu, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Apakah Anda ingin sempurna seperti Bapa? Kasihilah musuhmu dengan memberkati mereka. Berdoa bagi mereka dan berbuat bagi mereka yang terbaik. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena telah memanggil kami melalui anak-Mu untuk menjadi sempurna seperti Engkau. Tetapi kami sering tidak taat dan menjadi orang berdosa yang keras kepala. Dan kasih-Mu mengangkat kami dari lumpur dosa kepada tingkatan-Mu melalui pengudusan kami oleh darah Yesus. Sehingga kami bisa menjadi orang-orang benar dan suci dalam kesempurnaan.
Mampukan kami untuk sungguh-sungguh mengasihi musuh dan seteru kami, sehingga sukacitamu di dalam kami dipenuhi. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas Ibu Bapak. Mari kita tetap jaga kesehatan kita dengan selalu taat melakukan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.